Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleha dari kelas 11A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah kegiatan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan sistem pernapasan adalah kondisi yang dapat mengancam jiwa, di mana paru-paru tidak dapat menyediakan cukup oksigen ke seluruh tubuh seseorang. Ada beberapa penyakit pernapasan yang harus kamu ketahui. Yang pertama itu adalah asma. Asma atau sesak napas adalah penyakit akibat adanya penyempitan pada saluran napas. Itu terjadi karena otot polos pembentuk saluran dinding terus berkontraksi, di mana itu akan menyebabkan gangguan dan kekurangan hormon adrenalin. Penyakit asma bisa disebabkan oleh alergi pada debu, kotoran, atau asap rokok. Masuknya alergi itu dapat memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia itulah yang dapat memicu untuk penyempitan saluran pernapasan pada manusia. Para penderita penyakit asma biasanya sulit bernapas untuk menghirup oksigen, dada terasa sesak atau sakit, napas pendek, dan napas berbunyi. Contoh penyakit sistem pernapasan yang kedua yaitu TBC atau tuberkulosis. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menyerang paru-paru, bakteri itu juga menginfeksi bagian tubuh lainnya. Saat bakteri masuk ke dalam paru-paru, bakteri itu akan menyebabkan infeksi dan memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Saat sistem imun lemah, bakteri tersebut masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menyerang organ lainnya. Sistem limfa adalah suatu sistem sekunder yang berfungsi untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Penderita TBC biasanya sulit bernafas, berkeringat dingin di malam hari, berat badan turun drastis, dan lesu. Contoh penyakit sistem pernapasan yang ketiga yaitu asfiksi. Asfiksi adalah gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelam, pneumonia, tersendak makanan, atau keracunan karbon monoksida. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, asfiksi merupakan kegagalan atau proses pernafasan yang disebabkan oleh kekurangan oksigen di otak. Bahkan, ketidaksadaran yang terjadi dapat menyebabkan kematian. Asfiksi bisa disebabkan oleh cedera atau terhambatnya jalur pernapasan. Langkah-langkah yang efisien dan cepat yaitu dengan cara CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. CPR adalah pertolongan pertama bagi orang yang mengalami henti napas oleh sebab-sebab tertentu. CPR bertujuan untuk membangun kembali pernapasan normal. Contoh penyakit sistem pernapasan yang keempat yaitu asidosis. Asidosis yaitu penyakit yang disebabkan oleh peningkatan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah. Ada dua jenis asidosis utama, yakni asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Asidosis respiratorik disebabkan oleh akskresi karbon dioksida yang kuat dari paru-paru. Sementara
Asidosis metabolik terjadi ketika asam yang diproduksi dalam tubuh lebih cepat daripada asam yang diproduksi dari dalam ginjal. Yang terakhir adalah penyakit adenoid. Adenoid terjadi karena adanya penyempitan saluran napas karena pembengkakan kelenjar limfa dan pembengkakan tekak atau amandel. Adenoid merupakan bagian dari limfatik seperti amandel yang bertugas untuk membersihkan infeksi dan menjaga keseimbangan cairan di tubuh. Adenoid biasanya membesar di awal masa kecil. Anak-anak yang terinfeksi dapat menyebabkan pembengkakan dan peradangan kelenjar gondok dan dapat membesar secara permanen. Jika adenoid membesar, akan menghambat pernapasan melalui hidung dan melalui saluran sinus. Itulah tadi contoh 5 penyakit pernapasan beserta penjelasannya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.